Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan rapat akbar pertama untuk perencanaan diklat. Marilah kita buka rapat pertama dengan bacaan Al-Fatihah. Setelah kita melakukan rapat pada hari ini, kita dapat sepakati untuk melaksanakan diklat. Nah, judul dari diklat ini yaitu pelatihan penulisan makalah dengan menggunakan Mendeley. Tempat pelaksanaan diklat kita laksanakan di gedung C, kemudian sasaran peserta diklat ini merupakan mahasiswa baru jurusan MPI. Berdasarkan rapat pada hari ini, kita juga mengetahui pembagian divisi-divisi yang terdiri dari kegiatan, dekdok, perkat, dan humas. Nah, kemudian selain divisi, kita juga menentukan badan pengurus harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Apakah ada masukan lain dari teman-teman? Sudah cukup, bisa dimengerti. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, mari kita akhiri rapat akbar pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan rapat akbar kedua. Marilah kita buka rapat kedua ini dengan bacaan Al-Fatihah. Selanjutnya yakni para divisi silahkan menyimpulkan hasil diskusi mereka masing-masing. Untuk bagian sekretaris akan mengadakan pengonsepan persuratan dalam acara diklat. Jadi seperti undangan yang dibutuhkan, surat-surat itu apa saja, terus apa saja yang sekiranya yang paling dibutuhkan dalam diklat tersebut. Dari divisi dekdok akan saya kirimkan untuk pamfletnya di grup. Bisa lihat sendiri apakah ada masukan atau saran. Yang berasal dari divisi KSK. Yang pertama itu menganggarkan kertas HVS 1 pak seharga 30.000, kemudian pulpen 1 pak seharga 20.000, terus ada biaya print seharga 20.000, map 3 buah seharga 3.000, dan total keseluruhannya 73.000. Nah, nantinya biaya ini itu sumbernya dari iuran anggota. Langsung saja dari Giat. Yang pertama yaitu terkait penanggung jawab acara. Langsung saja untuk pemateri dari Kiat itu mengusulkan Mbak Salwa, moderator Mbak Rima, dirijen itu Anis, MC Rena dan Anis, doanya Farhan. Kemudian untuk petugas menjaga absensi pada saat peserta check-in itu Umul. Kemudian untuk sambutan itu diberikan oleh ketua pelaksana yaitu Mbak Husna. Kemudian untuk dress-code-nya panitia dari Giat itu mengusulkan untuk menggunakan jas alma mater dengan bawahan hitam, dan jilbab itu dari Giat menentukan 2. Yang pertama coklat dan hitam. Silahkan dari rekan-rekan semua untuk menentukan memilih coklat atau hitam. Baik, dari usulan teman-teman kita telah menentukan untuk jilbabnya itu memakai jilbab coksu. Kemudian untuk dress code peserta itu bebas rapi. Selain itu, karena kita
melakukan pelatihan Mendeley, jadi kita mengharapkan untuk peserta itu membawa laptop sendiri. Bagaimana? Apakah ada usulan dari teman-teman? Saya izin. Silahkan. Izin memberi masukan kepada divisi kegiatan buat 2 pemateri bagaimana. Jadi untuk pelatihan yang makalah itu 1 pemateri, nah terus untuk yang Mendeley itu 1 pemateri. Baik, kami diskusikan terlebih dahulu. Kami mendiskusikan kembali, dari Giat menetapkan pemateri itu ada 2. Untuk pemateri makalah yaitu Mbak Linda dan pemateri Mendeley itu Mbak Salwa. Sekian hasil rapat dari rapat akbar kedua. Banyak kurangnya, saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh dosen pembimbing, panitia, dan peserta simulasi diklat MPI 4E. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 10 Juni 2025 kita dapat melaksanakan kegiatan simulasi diklat kelompok 2 program studi manajemen pendidikan Islam kelas 4E. Perkenankan saya Anis dan saya Rena selaku MC pada pagi hari ini untuk memandu jalannya kegiatan pelatihan pembuatan makalah menggunakan Mendeley. Adapun acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan ketua pelaksana. Acara yang keempat yaitu doa pembuka. Acara yang kelima yaitu pemaparan materi 1 dan 2. Acara yang keenam yaitu FGD atau praktek peserta. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya Ummul Quran tadi dapat membawa lancarnya acara pada pagi hari ini. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pengabdi. Indonesia kebangsaan
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk perencana upaya dilakukan untuk upaya pembelajaran kita sebagai perencana serta pelaksana kegiatan simulasi ini. Semoga simulasi hari ini dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi teman-teman sekalian, terutama dalam hal manajerial, teknis, serta komunikasi tim. Terima kasih untuk seluruh panitia beserta peserta yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Dengan ini secara resmi saya membuka kegiatan simulasi diklat kelompok 2 MPIE. Tepuk tangannya. Acara yang selanjutnya, doa. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa majida. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa naj'alna minan nari wa nafa'in dari syab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu pelatihan penulisan makalah menggunakan Mendeley yang akan dipandu oleh Saudari Anissa dan Rima. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Oke, sebelum masuk ke materi, tolong dikeluarkan dulu ya laptopnya agar apabila materi sudah datang, teman-teman bisa langsung memulai materinya. Nah, teman-teman sudah dipersiapkan semuanya laptopnya? Baiklah, kita langsung saja sambut pemateri hari ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Masih semangatkah hari ini? Masih. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Rima Naimajana sebagai moderator. Selaku moderator pada sesi materi ini akan memandu jalannya penyampaian materi sekaligus diskusi pada pagi hari ini. Nah, di samping saya ada Kak Linda yang akan menjelaskan pelatihan pembuatan makalah yang akan disampaikan oleh Kak Linda, dan nanti pemateri akan dikasih waktu selama 45-60 menit. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Linda untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, izin berdiri ya. Ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menulis makalah yang baik dan benar. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu makalah. Nah, makalah sendiri itu adalah suatu karya tulis ilmiah yang di dalamnya itu membahas suatu topik tertentu berdasarkan suatu kajian teori atau data yang ada. Yang pertama yaitu ukuran kertas itu adalah 4, yaitu 21 cm kali 29,5
cm. Kemudian yang kedua, jenis dan ukuran font. Nah, pada umumnya jenis dan ukuran font yang digunakan itu adalah Times New Roman ukuran 12. Kemudian untuk spasinya itu adalah 1,5 cm. Kemudian referensinya itu 4,433. Jadi atas itu 4, kemudian kiri itu 4, kemudian bawah 3, kanan 3. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Kak Linda tentang pelatihan pembuatan makalah itu jelas sekali. Dan apabila teman-teman semua ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan. Ada sih bertanya? Iya, silahkan. Saya ingin bertanya terkait bagaimana teknik mengutip sumber referensi yang valid dalam penulisan makalah. Kenapa? Baik, izin menjawab. Pertanyaan bagaimana teknik untuk mengutip sumber referensi yang valid dalam penulisan makalah. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk mengutip sumber referensi yang valid itu dilakukan dengan yang pertama itu memilih sumber yang valid, bisa berasal dari buku ilmiah, kemudian dari jurnal itu. Nah, kemudian menggunakan jenis kutipan yang tepat. Jenis kutipan itu kan ada dua, kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu menyalin dari kalimat dari buku itu apa adanya tanpa ada parafrase. Kemudian yang kedua, kutipan tidak langsung itu menyampaikan isi dari sumber dengan bahasa sendiri di parafrase seperti itu, tapi juga mencantumkan referensinya. Nah, untuk memudahkan dalam menginput referensi itu bisa menggunakan metode seperti itu. Ya, dari Kak Risma, bagaimana penjelasan dari Kak Linda? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih banyak Kak Linda atas pemaparan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Kak Linda sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Baik, selanjutnya kita ke dalam materi. Di sini ada Kak Salwa yang akan membawakan pelatihan pada pagi hari ini, yaitu pelatihan penggunaan penjilid yang akan disampaikan oleh pemateri kita Kak Salwa. Nah, waktunya sekitar 45 sampai 60 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu. Izin saya berdiri ya. Oke, teman-teman, pasti tidak asing ya dengan yang namanya manajemen reference Mendeley. Nah, sebelum kita praktek tentang penggunaan Mendeley, kita harus mengetahui dahulu apa itu Mendeley. Nah, jadi Mendeley ini adalah kata lunak yang digunakan oleh peneliti atau kita sebagai seorang mahasiswa untuk mengatur atau mengubah situasi sesuai dengan gaya kutipan yang dipilih. Nah, biasanya kalau di UIN Ponorogo itu kan gaya kutipannya adalah si Diego Manual Style, yang pakai footnote buku. Nah, Mendeley ini sebenarnya itu ada dua versi. Ada yang Mendeley Reference Manager itu untuk versi yang terbaru, dan juga ada Mendeley Desktop untuk versi yang lama. Oke. Nah, perbedaan Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop. Kalau yang Mendeley Reference Manager itu digunakan secara online, jadi kalau offline itu tidak bisa. Nah, kalau yang Mendeley Desktop itu bisa digunakan secara offline maupun secara online. Kemudian
teman-teman praktekkan dalam pembuatan makalah untuk tugas kuliah teman-teman. Nah, selanjutnya dapat disampaikan. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Kak Salwa. Apakah cukup diterima oleh teman-teman? Kalian semua udah paham? Jadi nggak ada pertanyaan lagi ya ini mengenai pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Salwa? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka terima kasih untuk Kak Salwa sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini santai, dan ini ada sedikit ringkisan dari kita. Sudah waktunya foto ya. Apakah teman-teman sudah memahami materi yang telah disampaikan? Oke, langsung aja. Silakan teman-teman membuat kelompok kecil untuk mempraktekkan cara penulisan makalah dengan menggunakan Mendeley. Silakan dibuat kelompok. Kami selaku MC dalam acara ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diklat yang telah kita jalani telah berjalan dengan lancar. Seluruh panitia bekerja sama dengan baik serta melakukan tugasnya masing-masing. Meskipun pelaksanaan diklat yang telah kita lakukan itu sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa sedikit kendala. Yang pertama yakni peserta itu datangnya sebagian ada yang masih terlambat, dan ketika sudah masuk itu juga peserta banyak yang masih kurang partisipasi aktif dari peserta. Kemudian untuk panitia bagaimana? Apakah ada tambahan? Izin menambahkan. Kalau dari saya izin menambahkan bahwa dari panitianya itu masih ada miskomunikasi. Nah, mungkin itu disebabkan karena perencanaan yang kita lakukan itu belum optimal. Baiklah, saran dan masukan dari teman-teman sudah saya terima. Semoga kedepannya lagi ketika kita akan melaksanakan pelatihan diklat lagi bisa berjalan dengan lancar dengan memperbaiki komunikasi dari kita semua. Baik, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.